Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku. Penerapan teknologi digital pada KUD Tani Sejahtera di Desa Bono Tapung yang tersaji pada film dokumenter Desa Transmigrasi Sawit dapat dicontoh oleh KUD lainnya di Indonesia. Terima kasih kepada BPDPKS dan Aspekpir Indonesia atas karyanya bagi kemajuan petani sawit Indonesia. Di balik kehidupan kota yang modern, Indonesia menyimpan banyak kekayaan yang tak ternilai harganya. Di setiap sudut tanah air terhampar ribuan situs sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang merekam jejak perjalanan panjang masyarakat. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, namun tak pernah berhenti untuk terus berkembang dan mengukir sejarah. Penting bagi kita sebagai generasi muda untuk terus menjaga kekayaan dan keragaman yang ada. Di era teknologi yang berkembang pesat, berbagai informasi dapat kita ketahui dengan mudah.
Dengan bantuan teknologi digital, kita dapat menambah pengetahuan sekaligus dapat terus mempromosikan dan menjaga warisan sejarah, budaya, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi digital kini semakin meluas dan merambah ke berbagai sektor, termasuk industri perkebunan kelapa sawit. Di Indonesia, perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang sangat penting karena memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara dan kehidupan para petani sawit di berbagai wilayah. Namun, mengelola perkebunan kelapa sawit bukanlah hal yang mudah. Para petani sawit harus menghadapi berbagai masalah, seperti pengelolaan lahan yang kurang optimal, serangan hama, dan pengelolaan keuangan yang sulit. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi untuk membantu para petani sawit mengatasi masalah. Rasa penasaran terhadap pemanfaatan teknologi dalam perkebunan kelapa sawit membuatku mengunjungi salah satu koperasi unit desa yang menjadi contoh dalam penerapan digitalisasi kelapa sawit, yaitu KUD Tani Sejahtera yang berada di Desa Bonotapung. Bonotapung adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Perjalanan menuju Desa Bonotapung dapat ditempuh melalui jalur darat dari Istana Rokan Hulu dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sementara, jika kita memulai perjalanan dari Kota Pekanbaru, perjalanan akan memakan waktu sekitar 3 jam. Meskipun jarak yang harus ditempuh cukup jauh, tapi perjalanan ini menawarkan pemandangan alam yang indah. Desa Bonotapung merupakan salah satu desa transmigrasi yang terletak di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Di balik kesederhanaan Desa Bonotapung, desa ini menjadi contoh bagaimana pemanfaatan teknologi digital yang baik mampu menghasilkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi para petani sawit. Perjalanan kali ini, aku akan ditemani dengan Bapak Muhammad Nur Hasan, Ketua KUD Tani Sejahtera yang berada di Desa Bonotapung. Halo Bapak, gimana kabarnya Bapak Nur Hasan? Sehat. Lagi ramai ya Pak ya koperasinya? Kebetulan lagi ada transaksi anggota pada KUD kita. Saya mau nanya dong Pak, gimana awal mula KUD Tani Sejahtera ini? Awal berdirinya itu cikal bakalnya itu ya dari perkumpulan beberapa bapak-bapak kita 15 sampai 20-an orang untuk tahanan pangan waktu itu, sehingga setelah berkembang menjadi desa ini menjadi desa definitif, barulah terbentuklah KUD Tani Sejahtera ini sampai sekarang. Mari Mbak ngobrol-ngobrol di dalam aja. Boleh. Kebetulan saya baca di berita bahwa KUD Tani Sejahtera ini menerapkan sistem digitalisasi. Apa yang memotivasi Bapak Nur Hasan? Yang memotivasi kami untuk menggunakan SmartCop digitalisasi untuk lebih mudah mentransparansikan data kepada anggota sehingga anggota mudah memahami. Itu aja sih. Apa aja fitur-fiturnya Pak? Fitur-fiturnya itu ya ada database, terus kedua data pengelolaan laporan keuangan, pengelolaan pinjaman anggota, data laporan pembukuan, dan lain-lain sebagainya lah, ada beberapa item lagi. Dan semisal nih Pak, kalau aku atau petani yang mau mendaftar itu caranya bagaimana? Yang pertama-tama ya harus menjadi anggota KUD dulu. Setelah itu baru nanti harus punya perangkat lunak seperti HP Android untuk mendownload di Play Store aplikasi tersebut, dan nanti login dibantu oleh karyawan kami. Insya Allah kami akan buka call center-nya. Menarik banget ya Pak. Manfaatnya sendiri itu apa Pak? Manfaat bagi kami pengurus ini, kami sangat mudah untuk tanpa harus berusaha payah untuk mentransparansikan data, terus menyimpan data pun kami aman gitu. Jadi banyaklah kemudahan-kemudahan yang kami dapatkan dari aplikasi tersebut. Nah Pak, kalau proses mau pupuk tuh gimana? Atau prosesnya deh?
Aku mau tahu. Prosesnya itu kalau teknis pemupukannya itu kita harus membelakangi pokok supaya penaburannya lebih maksimal. Terus dan pemupukan itu kita berpedoman kepada 4T. 4T. 4T itu tepat cara, Tepat cara, tepat jenis, tepat waktu, tepat aplikasinya. tepat aplikasinya. Untuk mendapatkan pupuk tersebut, kita banyak melalui tahapan seperti kita harus analisa daun dan tanah. Analisa daun dan tanah, Pak. Tanah. Oh. Jadi kita tahu apa kebutuhan si pokok, ya, jenis apa saja kebutuhan si pokok. Dan nanti itu baru kita melakukan Apa tuh, Pak? pengorderan. Kita pilih produk mana. Nah, ini umur berapa nih kelapa sawitnya, Pak? Ini umur 10 tahun. 10 tahun udah segede ini ya, Pak ya? Wah, saya kayaknya udah S2 itu, Pak. Ini luas banget sampai ke sana ya, Pak? Luas. Kalau Luas. yang untuk plantingnya ini luasnya 856 hektar. Wow. Tapi secara keseluruhan kita luasnya 1000 hektar. Menarik Untuk banget. plasma kebun. Menarik juga ya, Pak ya? Digitalisasi telah memberikan kemudahan bagi para petani dalam mengelola dan memaksimalkan hasil panen. Tak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi teknologi digital juga memberikan kemudahan untuk mengakses informasi seputar jenis tanaman, waktu, dan cuaca penanaman, serta sebagai sarana berbagi pengetahuan kepada para petani lainnya. Bapak, Mungkin Bang. boleh minta waktunya? Ya boleh Bu. Oke. Maaf ganggu ya, Pak. Ya. Tadi saya habis ngobrol sama Bapak Nur Hasan. Ya. Dia menjelaskan seputar aplikasi digital, smartphone. Ya, Bapak udah gunakan aplikasinya ya? sudah Bu. Nah, kalau gitu ceritain dong, Pak, manfaatnya apa aja? Ya, manfaatnya yang pertama kelancaran dan memudahkan akses pengurus kepada petani. Mungkin untuk kelancaran semuanya karena memakai digitalisasi ini bisa semakin tambah meringankan petani, menguntungkan petani. Itu sih Bu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, sangat membantu berarti ya, Pak ya? Alhamdulillah sudah. Mari silakan lanjut. Bagaimana pemerintah desa mendorong warga desa Bono Tapung ini, Pak, dalam pemanfaatan teknologi digital? Begini Mbak, kami Pemdes sangat mendorong warga desa Bono Tapung dalam kegiatan UMKM khususnya untuk memanfaatkan teknologi digital tentunya. Satu di antaranya kemarin beberapa waktu yang lalu kami mengirimkan warga Bono Tapung untuk ikut pelatihan digitalisasi UMKM yang di-spot oleh Dinas Koperasi. Dan bagaimana pemerintah desa mendukung teknologi digital ini, Pak? Kami sangat mendukung khususnya di Desa Bono Tapung untuk warganya memanfaatkan teknologi digitalisasi aplikasi yang ada di desa, baik di Operasi Unit Desa Tani Sejahtera ataupun di BUMDes Primadona yang ada di Bono Tapung. Mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang
setengah jadi atau barang jadi. Pada saat ini upaya koordinatif tersebut telah menggerakkan berbagai program yang meningkatkan produktivitas kebun-kebun milik rakyat. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian sawit yang efektif, efisien, serta berkesinambungan juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia perkebunan yang terampil. Diperlukan tantangan untuk sebuah inovasi. Tantangan untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Bapak Presiden beserta Menko Perekonomian telah memberikan arahan. Kita harus mencari inovasi teknologi terbaru kelapa sawit untuk jadi produk energi terbarukan dan makanan sehat. Sesuai instruksi Bapak Presiden, sudah waktunya kita tidak hanya berpikir hanya untuk laboratorium saja, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk rakyat Indonesia. Kami percaya kalau kelapa sawit memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui dan menjadi bahan baku yang membawa banyak kebaikan lainnya. Penelitian demi penelitian terus dilakukan. Dan dengan teknologi yang kami miliki, terungkap banyak inovasi yang berasal dari kelapa sawit. Dengan inovasi ini, kami siap untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Satu kebaikan akan membawa kebaikan lainnya. Mari kita tuai bersama-sama. Harvesting the Goodness. Apa pandangan Bapak mengenai peran digitalisasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi unit desa ini, Pak? Peranan era digitalisasi di dalam mengaplikasikan atau implementasi di koperasi unit desa yang dalam hal ini adalah bergerak di bidang perkelapa sawitan. Sebagai contoh di Desa Bonotapung, di sana ada koperasi unit desa Tani Sejahtera yang merupakan perkebunan kelapa sawit inti rakyat yang merupakan plasmanya dari suatu perusahaan BUMN. Di era digitalisasi ini sangat membantu dan mempermudahkan dalam hal transaksi tata kelola perkelapa sawitan mereka dan juga membuka wawasan yang luas pengetahuan pekebun di dalam mendapatkan informasi tentang budidaya perkelapa sawitan, tata niaga perkelapa sawitan dan juga tentang regulasi-regulasi yang semakin hari semakin berjalan dan semakin update tentang regulasi atau peraturan tentang perkelapa sawitan. Sebagai salah satu contoh adalah sertifikasi perkelapa sawitan yang berkelanjutan yaitu ISPO atau RSPO. Kemudian bagaimana pemerintah daerah mendukung hal tersebut? Kami dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat mendukung dengan sepenuhnya terkait dengan adanya era digitalisasi ini yang sudah mengalir ke pekebun-pekebun yang diwadahi oleh koperasi-koperasi. Nanti akan kami sinkronisasikan. Kami dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ada dinas yang membidangi informasi dan Diskominfo, informasi dan komunikasi. Di sana nanti koperasi unit desa akan kami jadikan pilot project dalam hal era digitalisasi ini agar supaya koperasi-koperasi yang lain yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit bisa mengikuti seperti ini. Digitalisasi telah membawa perubahan positif bagi para petani sawit dan masyarakat Desa Bonotapung. Dengan optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan produktivitas, dan akses informasi yang luas. Digitalisasi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing di industri perkebunan yang semakin kompetitif. Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan membuka peluang untuk mengembangkan aktivitas ekonomi lokal yang berkelanjutan.
perjuangan KUD Tani Sejahtera sebagai pelopor digitalisasi petani kelapa sawit telah membuahkan hasil yang positif. Mereka berhasil membantu para petani plasma dalam pengelolaan hasil panen sawit, memperkenalkan teknologi-teknologi baru dalam pertanian, serta memudahkan akses informasi bagi para anggota koperasi. Kalau ada petani yang sulit menggunakan aplikasi digital ini, apa solusinya, Pak? Solusinya kita akan buka call center, nanti kemudian anggota itu akan diajari cara menggunakan aplikasi tersebut. Nanti dibantu oleh karyawan-karyawati kita. Nah, apa harapan Bapak untuk KUD Tani Sejahtera dan para petani sawit yang ada di sini? Harapannya ya harga sawitnya tinggi gitu kan. Jadi kesejahteraan itu bakal tercapai kalau memang harganya tinggi dan akan sejahtera lah semua gitu, berimbas kepada semua. Itu sih. Perjalanan mengunjungi desa-desa transmigrasi membuatku kagum akan tradisi yang kaya dan sumber daya alam yang mengalir di dalamnya. Di desa Teluk Merbau, aku belajar tentang semangat juang yang tak kenal lelah dan tekad yang membara untuk mencapai kemajuan. Dari Desa Bumi Kencana, aku mempelajari arti kesabaran dan perencanaan yang matang untuk memperoleh hasil yang berkualitas. Dan dari Desa Bonotapung, aku melihat betapa digitalisasi menjadi kunci untuk memajukan sektor pertanian dan membuka peluang bagi para petani untuk mengeksplorasi potensi-potensi baru. Bagi para petani, sawit adalah kehidupan. Mereka memupuk harapan di atas tanah, menanam benih kebaikan, merawatnya dengan tekad dan semangat juang yang tinggi. Semoga perjalanan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus mengeksplorasi kekayaan yang terkandung dalam kelapa sawit dan pada akhirnya semakin membukakan mata kita bahwa sawit itu baik. PTPN 5 memiliki pemahaman dan belief bahwa digitalisasi ini akan sangat membantu kegiatan kita dalam melakukan kultur teknis, dalam melakukan penanaman sawit yang lebih presisi. Dan kami sudah bergerak cukup jauh. Pada saat PTPN 5 sudah menggunakan geospasial, kita mulai menerapkan teknologi geospasial ini pada petani, pada lahan-lahan yang milik petani. Geospasial mungkin bagi sebagian petani pemahamannya masih apa sih geospasial. Namun dari apa yang kita laksanakan, ini bisa melakukan beberapa efisiensi seperti pemupukan. Dalam contohnya. Dan ke depan kita tidak hanya berhenti di masalah geospasial. Dimas sendiri sudah mulai mengembangkan IoT, memanfaatkan IoT, Internet of Things, kemudian juga bahkan kita lagi mendesain implementasi Artificial Intelligence AI.
Dan prinsip buat PT PN 5, mengingat petani ini adalah bagian dari kehidupan PT PN 5. Para mitra kita adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari kesuksesan kita. Otomatis teknologi ini juga akan kita share dan kita ajak para petani memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, saya itu, makasih. Selamat kepada Aspekpir, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat, yang telah menyelesaikan film dokumenter mereka mengangkat KUD Tani Sejahtera sebagai pelopor digital petani kelapa sawit di Desa Bonotapung, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Saya Ahmad Maulijal Sutawijaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengucapkan terima kasih dan semoga film dokumentasi ini bisa memberikan informasi bagaimana digitalisasi sudah masuk ke dalam petani kelapa sawit. Sawit maju, Aspekpir jaya. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Kebaikan yang diteruskan dari pagi. Makasih ya. Baru balik, Bu. Menuju siang. Dari siang, ya. Oke, Pak. Menuju petang. Dari petang, menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 hours of goodness.